Teknologi video game saat ini sudah berkembang semakin canggih ya, hingga membuat tampilan dan grafisnya sangat mendekati nyata. Tapi hal tersebut ternyata tidak membuat video game lawas kehilangan daya tariknya. Lewat proses restorasi dan rekondisi, video game dengan teknologi kuno menjelma. Menutup perjumpaan kita di CNN Indonesian Newsroom hari ini. Saya Prasida Puspa pamit, selamat sore, sampai jumpa. Anda yang melewati masa remaja di era tahun 1990-an pasti tidak asing dengan video game ini. Meski sudah puluhan tahun berlalu sejak pertama kali diluncurkan, namun keseruan saat memainkan video game ini tetap tak berubah. Tampilan atau grafisnya sudah jelas kalah jauh bila dibandingkan dengan game zaman sekarang yang sudah jauh lebih canggih. Tapi ternyata game jadul atau vintage seperti ini masih ada dan masih memiliki banyak penggemar. Salah satu penggemar video game vintage adalah Maliki Andrizal Syarif. Pria berusia 39 tahun ini mengkoleksi cukup banyak video game lawas dalam kondisi yang masih berfungsi dengan baik. Demi untuk memiliki koleksi mainannya ini, Maliki pun rela merogoh kocek cukup dalam. Istrinya kali ya, karena kita waktu kecil pernah mainin kali ya. Dan untuk teman-teman yang seumuran ngelihat ini pasti yang, wah ini gokil zaman dulu banget nih gitu kan. Apalagi kelebihan dari kalau kita koleksi arcade gini, fisiknya ya. Fisiknya itu yang membuat kita jadi lebih nostalgia ya nggak sih. Kayak Max City ada bodi motornya, kayak Sigarelli ada bodi buat steelnya. Itu yang bikin lebih unik ya. Sementara bagi Dani Ramlan, video game vintage adalah sumber rezekinya. Sudah sejak tahun 2007, pria kelahiran tahun 1984 ini menggeluti dan belajar mengenai seluk-beluk video game jadul. Mulai dari video game konsol seperti Atari, Nintendo atau PlayStation generasi awal, hingga ke video game arcade atau yang lebih dikenal dengan sebutan dingdong. Di rumahnya di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, pria bergelar sarjana sistem informasi ini menerima jasa restorasi dan rekondisi video game lawas. Dengan bantuan teknologi yang semakin berkembang, Dani pun bisa membuat mini arcade atau dingdong mini yang dapat diisi dengan ratusan judul game lawas. Dia ada PC kecil sebenarnya, mini PC, kalau biasa disebut sih Raspberry. Nah, itu ada ada memory card, tinggal isi aja. Biasa sih banyak sih, tinggal ada yang jual-jual juga sih sebenarnya di Indonesia. Nah, itu tinggal isi apa yang kita mau semua, misalkan arcade semua, dingdong semua, atau ada konsol-konsolnya, ada Nintendo, Sega. Nah, itu cara ngisinya juga sama sih, cuman dari SD card tadi. So far sih selama ini hanya ngedownload. Jadi sejauh ini hanya ngedownload dari internet, langsung ngedownload secara banyak. Itu saya kumpulin per konsol, jadi ntar di emulator tersebut itu di Bartop tadi atau dingdong mini itu dia ada semua di situ dari zaman Atari sampai PS1. Tapi ada juga konsumen yang menginginkan video game arcade-nya dalam kondisi orisinil. Kalau sudah begini, Dani pun harus berburu suku cadang yang di zaman sekarang sudah semakin jarang ditemui. Bicara harga, untuk sebuah video game konsol lawas ada di kisaran ratusan ribu rupiah. Namun untuk video game arcade atau dingdong vintage, harganya bisa menembus angka puluhan juta rupiah. Tergantung seberapa orisinil dan seberapa ikonik jenis video gamenya. Erlangga Wisnuaji, Yulian Asri, Jakarta.